Halo semuanya, berada di Wolf dari Setira, dan di video kali ini kita bakal melanjutkan seri Design to Coding episode keempat kalau nggak salah. Ya, jadi kemarin di episode sebelumnya kita udah bikin versi mobilenya ya. Kalau misalkan kalian belum ngikutin, silahkan ikutin dulu video sebelumnya. Kalau bisa nih ya, dari awal banget ya, dari kita buat yang kayak gini. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bikin, versi mobilenya, di versi responsifnya menggunakan HTML, CSS, dan juga sekarang ada bahasa pemrogramannya yaitu dengan JavaScript. Nah, oke. Jadi sekarang kita langsung saja buka ke codingannya. Nah, ini adalah codingan dari hasil video-video yang kemarin ya. Kalau misalkan kalian belum ngikutin, silahkan diikutin dulu. Oke, sekarang kita buka dulu menggunakan live server. Kalau misalkan belum pakai live server, silahkan pakai live server dulu biar lebih enak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin versi responsifnya. Kira-kira, nah, kan kalau ini nih, kalau misalkan kita tarik-tarik ini masih kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bikin versi responsifnya. Kita lihat dulu nih, width-nya 375. Kita inspect. Kalau yang pakai Chrome, kita inspect. Terus ini ya, versi mobilnya kita centang ini. Terus width-nya kita sesuaikan. Nah, begini ya. Jadi sekarang kita bakal bikin versi yang seperti ininya. Kayaknya kita nggak akan bikin versi tabletnya ya, karena ya menghemat waktu juga. Oke, sekarang kita buka folder CSS-nya, style.css. Lalu kita bikin breakpoint-nya. Breakpoint-nya kita pakai media. Gimana ya, salah. Add media max width nya itu adalah misalkan 450 pixel. Jadi ketika lebih dari 450 pixel, nah ininya nggak akan dieksekusi gitu ya. Dah, oke. Nah, sekarang kita bakal coba mulai dari buat ini, benerin navbarnya dulu, si navnya dulu. Kayak ini kelihatannya kayak nggak enakan banget ya. Oke, pertama-tama kita bakal bikin apanya dulu nih. Bentar. Nav ya, si navnya dulu, nav brand, nav items. Oh, bentar. Kita bakal bikin, si burger ini dulu ya. Komponen yang paling utama harus kita buat adalah ini dulu, yaitu dengan cara kita bakal bikin sebuah div yang punya kelas burger. Nah, gitu aja ya. Terus di dalamnya ada div yang kelasnya lain 3 biji. Nah, jadi kelas div yang punya kelas lain itu buat, ini ya. Sekarang kita kasih CSS-nya dulu. Main. Kita kasih width-nya berapa nih? Width-nya 29 hanya 4, atau kita paskan aja jadi width-nya 28. Height-nya 4 pixel. Lalu background color-nya ini. Lalu jarak ke bawahnya 3. Lalu kita kasih margin top atau margin bottom nya 3 pixel. Sip. Nah, coba kita lihat ada nggak. Aduh nih, jangan dulu deh. Kok belum ada ya? Media max width. Coba. Oh, ini ada ya. Ada. Sekarang berarti
Nah, si nav linksnya, nav items ya maksudnya nih yang ini nih, kita hide dulu sebentar. Si nav itemsnya, displaynya non dulu. Coba kita lihat. Oke. Waduh, ini masih ribet ya. Nah, udah nggak ada nih ya. Oke, next. Sekarang kita bikin si fotonya itu di atas. Oke, hal yang harus kita lakukan adalah kita layoutingnya aja dulu ya, jangan dulu ke navigasinya, kita layoutingnya dulu aja. Oke, kalau misalkan kita lihat ini di versi fullnya, ini tuh pakai grid ya kalau nggak salah ya. Oke, section home, coba kita ke atas, kita cari section home, displaynya grid. Nah, ini dia nih. Sekarang kita copyin ini, kita masukin sini. Display gridnya nggak perlu, tapi kita bakal ini, jadi kita bakal bikin cuman satu kolom aja, dan yang ini yang kita berubah jadi 1,4 fr misalnya fr. Nah, coba kita kecilkan. Oh enggak, kita versi inspect aja, coba kita kecilin. Nah, sekarang jadi satu kolom gini ya, tapi masih tetap kegedean. Oke, nggak apa-apa, kita bakal benerin. Dan harusnya kan ini di bawah ya. Oke, lalu kita bikin si text sectionnya grid rowsnya itu adalah dari 2 sampai 3, jadi dia tuh kayak di bawahnya lah intinya. Nah, sekarang kan yang di atasnya tuh gambar ya. Coba mana, bentar, gambarnya kok nggak kelihatan. Nah, ini kan sekarang kita benerin posisi lagi, ukuran si gambarnya mana. Nah, ini ya, jumbotron image. Coba kita lihat CSS nya ke atas, jumbotron image. Nah, padding top 88, position relatif. Nah, oke, ini kita copy aja ke sini biar kita nggak capek-capek ngetik lagi, kita copyin aja. Sekarang positionnya itu kita kasih relatif. Coba kita lihat. Nah, lalu kita kasih width-nya itu berapa nih? Width-nya tuh 335. Kita kasih di sini aja pixel. Ups. Bentar. Pixel. Nah, kita lihat. Ini udah kecil ya ininya ya. Lalu untuk height-nya 168 pixel. Nge-stretch gini, kalau misalkan kita nge-stretch kita bakal akalin. Oke, ternyata nge-stretch ya. Jadi cara ngakalinnya adalah gini nih. Kita ambil dulu parentnya. Kita lihat parent dari si image-nya itu siapa gitu ya. Oke, ini ya jumbotron image. Oke, jadi ini si parentnya. Jadi sekarang kita bakal buat, kalau misalkan ini dia overflow, kita hidden. Oke, jadi jumbotron image ya, jumbotron image. Oke, ini nggak apa-apa, si height-nya kita hapus aja. Height-nya, kalau nggak salah kita, nah height-nya segini, dan overflow hidden. Nah gini ya, tapi ini ada bug nih.
Sepertinya kita butuh, bentar, kita ini ada tricky nih ya. Soalnya ini ada juga recordingnya, jadi saya nggak latihan dulu. Ntar kita bisa ini aja ya, manual aja ya. Kayaknya kita export ini, kita akalin. Kita save. Coba. Salah. Kita nge-exportnya langsung ke filenya aja ini, soalnya filenya udah belibet banget. Kita langsung ke data D. JS ngulik part 1. Nah, part 1 research image. Ini adalah mobile image. Nah, oke. Jadi sekarang kita ini displaynya none. Jadi kita hilangkan saja. Nah, si zoom button image itu kita kasih background image. Ini itu adalah kita ngambil ke image, ngambil image, kita lihat. Nah, ada nih ya. Lebih baik kayak gitu aja udah. Lalu kita kasih background repeatnya no repeat, jadi biar nggak ulang-ulang. Udah oke nih, ada ya. Lalu background size-nya cover biar memenuhi. Ups, sebesar 100%. Nah, gini ya. Oke, ini udah oke. Tinggal kita yang mananya nih, yang itu ya, yang biru-birunya mana? Nah, button play-nya gitu ya. Button play-nya coba kita lihat dulu ke atas button play mana. Nah, IMG play kita ganti lagi, copy aja ya biar nggak susah-susah ngoding. Ini tetap absolute, tapi kita lihat dulu, hilangin dulu ininya, kita save, kita lihat dia tuh ada di mana. Kok dia menghilang? Coba jangan position absolute. Oh iya ya, maaf. Ini harusnya dikasih wait. Labnya 0. Coba kita lihat. Harusnya ada. Wait. Coba turn image. Harusnya ada ya teman-teman ya, tapi kenapa ini hilang? Coba kasih relatif dulu. Harusnya udah muncul tapi masih tetap hilang. Oke, itu nanti aja kita urusin, sekarang ini dulu ya, karena itu mengganggu banget nih yang si tipografi ini kegedean. Oke. Kita bakal membuat sebuah, nah ini dia H1 large tag-nya. Copy lagi, warnanya nggak usah lah ya, manjang-manjangin aja, ngabisin storage ini namanya. Oke. Font size-nya berapa nih? 36 pixel. Coba kita lihat, udah mengecil ya, cuman apa yang bikin besar kita belum tahu. Coba kita lihat sini, apa yang bikin besar. Text section, oke, kita ubah apanya nih? Coba nih text sectionnya, width-nya kayaknya kegedean ya. Width
widthnya coba 90%. Oke. Oh, kayaknya yang bikin besar itu adalah kontainernya sendiri, teman-temannya. Dari tadi kok besar, ternyata kontainernya sendiri yang bikin besar. Kita simpan di atas. Sekarang widthnya udah jadi ini ya, 335 ya. 335 pixel. Oke. Nah, sekarang kan udah ngepas ya. Tadi mah kok kayak besar. Oke, udah oke nih. Sip. Lalu selanjutnya kita bakal bikin, oh enggak, ini dulu kita ubah. Ini tuh namanya text muted ya. Text muted, font size nya 12 pixel. Coba. Nah, ini udah berubah. Untuk text section nya biarin aja. Nah, oke, ini ada space yang luar biasa kegedean. Coba di sininya nih, seimbangin aja ya. Kayaknya ini ada padding gitu ya. Coba kita lihat apakah ada padding. Text sectionnya ternyata punya padding yang gede banget. Padding topnya berapa nih? Cuma 24 pixel doang harusnya. Nah, cuman oke. Wait 7fr gimana, atau ini 2fr? 2,5 fr coba. Gak ngaruh ya, udah gak ngaruh lagi. Ini ada padding. Oh, ini ada padding guys. Ada padding zoom proton image nya. Padding apa nih? Bentar. Padding top ya. Padding topnya kita kasih 24 pixel aja. Nah, ini baru udah ox. Ini udah oke ya layoutnya. Sekarang yang kita bakal rubah adalah ini ya, si buttonnya kegedean. Kita ubah jadi, bentar, mana button primary, button btn primary. Nah, ini dia. Kita ke bawah. Harus banyak yang dikonfigurasi nih guys. Oke, sekarang paddingnya udah berubah. Kiri kanan 7. Wah, ini nggak sesuai nih ya, nggak beraturan nih. Oke, kiri kanan 38 atau 36 ya. Kiri kanan 36, atas bawah 20. Gitu aja ya. Kiri kanan 20, kiri kanan 36. Biar pakai kelipatan 4. Dan font size-nya coba mana? 12. Nah, udah oke nih. Udah lumayan oke ya. Tinggal nih, saya lagi nyari si EMG play-nya itu. Coba. Masih tidak ada. Sebentar, kita bakal cari ke sini. Coba IMG play-nya tuh di mana? Sebentar, kita cari.
Waduh, ini ngerebutin juga ya. Position absolute, coba left kita kasih 50%. Masih tetap tidak ketemu ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita display none aja. Maksudnya kita display block. Coba siapa tahu ada. Kalau misalkan nggak ada terus, kita buat ngakalin lagi aja ya. Kita export lagi aja. Display block. Position harusnya relatif itu harusnya ada gitu. Nah, kan ada. Dari tadi nyariin lu, kita ganti ini jadi absolute. Leftnya 50%. Top. Oh wait, kita ukurannya dulu berapa nih? 60. Height 50 pixel. Widthnya juga 50 pixel. Coba topnya kita hapus. 60 ya. Maaf nih, salah lagi nih. Oke, ini kita buat tengah, berarti si topnya apa nih, 20%. Topnya 40%. 90% berarti ya. Oh, dikit, 80%. 75%. Nah, ini baru pas. Sekarang kita translate kalau ke kiri itu berarti X min 50% juga. Coba. Nah, udah di tengah nih. Oke, untuk layout sepertinya udah cukup ya. Cuman ini logo nih, tinggal logo yang creatively-nya. Kayaknya kebesaran. Ini berapa? Cuman 18. Apa tuh namanya, nav brand ya? Ntar mana-mana. Oke, kita ganti di sini. Nav brand. Font size-nya 18 pixel. Oke, ini udah pas. Sekarang apalagi nih detail kecil. Oh, ini rounded ya harusnya ya. Sininya rounded. Oke, kita ke mana lain? Border radiusnya berat 100 pixel. Coba. Tidak berpengaruh apa-apa. Oke lah, it's okay. Gak apa-apa. Yang penting kita sekarang bermain dengan JavaScript. Oke, sebentar. Kita bakal ke research, kita buat folder baru namanya JS. Ops, ini malah dia doang. Rename JS. Lalu kita bikin file baru namanya bebas aja, yang penting ujungnya JS. Lalu kita umumkan ke HTML-nya script search research JS up.js. Nah, sekarang kita baru bisa bikin JavaScript di sini. Nah, pertama kita tambahin dulu ID di burgernya. ID misalkan ini adalah toggle nav gitu ya. Terserah nama ID-nya apa. Nah, lalu kita pikirin dulu logiknya nih. Berarti gue tuh pengennya ketika ini diklik, set, nanti muncul kan si nav-nya kayak gini nih. Oke, kita prototype dulu. Nah, gue tuh pengennya mirip kayak gini. Wait. Nah, ketika yang diklik, nah muncul gitu. Berarti kita bakal pakai logic ketika diklik berarti ya. Nah, yang pertama kita bikin dulu sebuah variabel pakai const ya. Sebenarnya var juga bisa, cuman ya udah ikutin aja. Const toggle
sama dengan diisi dengan dokumen get element by id toggle nav, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum tahu dokumen objek model maksudnya apa ini, jadi variabel toggle itu berisi sebuah elemen di dalam HTML yang punya ID nav, dan yang punya ID toggle, maksudnya yang punya ID toggle nav itu kan cuman si ini doang. Nah, jadi kita bakal pakai sebuah namanya event listener. Jadi ketika si toggle ini diklik, add event listener, ketika ini diklik, jalankan sebuah function. Jalankan sebuah function berikut. Oke. Jadi apa aja nih ketika si ini diklik itu dia bakal ngapain nih? Oke, yang pertama, bentar, kita lihat dulu posisi si nav-nya kalau misalkan nggak dikasih display none. Coba ya, kita kasih dulu, misalkan displaynya block, lihat. Nah, ini kan berantakan banget ya. Berarti sekarang kita ubah si nav item itu, kita posisinya ganti dulu ke absolute biar dia nggak apa sih, nggak kayak stuck di situ aja ya. Terus flag directionnya kita ganti jadi kolom kalau nggak salah ya. Coba terlihat. Nah, gini ya, jadi kolom. Terus sekarang kita ganti, nah si navlinks ini kan masih kayak satu baris gitu, gue kan pengennya ke bawah, kita ganti juga, kita bawahnya aja nav, si navlinks kita ganti flex directionnya itu, flex directionnya itu kolom. Nah, jadi dia ke bawah tuh sebenarnya tuh. Terus nav item kita kasih jet index 9999 biar dia paling depan. Nah, kayak gini. Oke, terus habis itu kita kasih efek ntar apa ini, itu kita kasih topnya kita menyesuaikan width si ini si nav berapa widthnya, heightnya sorry, 76 pixel. Mana tadi gue ngetik di mana dah. Oke. 76 pixel top atau margin top ya. Nah, udah gini ya. Terus kita kasih background color white ya, FFF. Nah, udah ada, kasih width-nya 100%. Oke. Dan si navlinks ini kita nggak usah pakai margin left, kalau nggak salah margin left-nya kita nolin. Semoga betul. Atau margin right ya. Coba kita lihat. Si navlink ini mana, navlink font-nya text, oh nggak punya dia. Oke, sip. Berarti yang harus kita rubah adalah si nav itemsnya kita buat apa ya, bentar. Oh ya, heightnya 92 VH. Coba, aduh, heightnya 92 VH biar full screen. Nah, kayak gini nih. Ini si navlinksnya, heightnya kita kasih 70%. Coba. Nah, cuman nih ada yang masalahnya tuh, ini kenapa nggak ke tengah ya. Coba justify content center, oh enggak juga. Nggak apa-apa, align item. Coba, ini kenapa sih align item center. Coba, wow, tidak mengaruh juga teman-teman. Malu gua. Oke, gak apa-apa, kita lihat di sini. Oke,
Oke, ini justify content space around aja ya, terlihat. Nah seperti ini, cuman ini jangan 92 VH, berarti kita kurangin 82. Oke, ini masalahnya kenapa nggak ke tengah ya? Tuh kan kayak ada marginnya gitu loh. OL navlink, coba kita lihat dulu ke atas. Seperti ada yang salah di sini. Navlink width-nya, oh ternyata kayaknya width-nya berpengaruh ya. Navlink width-nya 100% dong harusnya. Nah kan sudah ke tengah. Nah oke, ini udah mirip ya. Coba kita lihat. Cuman ini lebih kecil, kita ganti. Untuk ngeganti font size-nya tuh di mana sih? Di navlink-nya doang ya. Jadi navlink-nya tuh navlink-nya kita ganti font size-nya 12 pixel. Udah kecil-kecil nih. Height-nya gue ganti juga 60 atau 40 mungkin. Tapi kayak kok kekecilan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mirip. Oke. Lalu setelah itu si register now-nya itu kita ganti yang kalau nggak salah itu namanya, kita copy aja. Gue males untuk kalau ngodingnya lagi, hemat waktu ya. Paddingnya kalau nggak salah ini sama kayak itu ya, kalau nggak salah. Tuh ini nggak diganti. Oh ini juga nggak diganti teman-teman. Berarti udah bener ini nggak diganti ya, tetap 16. Jadi biar lebih kelihatan ya. Oke, ini udah tetap 16. Cuman yang pengen gue ganti tuh ini register now-nya. Width-nya kita pakai width aja ya, nggak usah padding. Karena ini udah stuck segitu. Mana. Nah, kita bisa kasih padding, kita kasih width pixel, height 4 pixel. Oke, coba kita lihat. Sudah ada ya. Cuman masalah padding kita nolkan saja. Lalu ini cara ketengahinnya, bentar. Align item center harusnya. Nah, oke, udah lumayan mirip. Justify content, mana justify content yang di nav items content start aja, coba gimana nih kalau gini. Nah gini ya, udah deh. Sekarang kita tinggal buat trigger ya, jadi gini nih, kita kasih trik. Jadi kita kasih ini nih, mana nav items ini displaynya non lagi, displaynya non, jadi BEM gak ada. Tapi nanti ketika diklik kita tambahin satu kelas yang namanya nav toggle on gitu ya. Toggle on itu displaynya block. Nah oke, kita bahas logiknya nih. Jadi gue pengen ketika ini diklik seret, nah kan gue tuh pengen ketika ini diklik itu ini men-trigger si nav items ini agar punya kelas yang namanya tuh toggle on kayak gini. Nah jadi kan aktif gitu ya. Oke, ini kenapa nggak ke tengah lagi? Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi caranya kita pakai JavaScript. Nah jadi ketika ini diklik, kita bakal bikin si nav si nav items ini tuh punya kelas baru. Kita kasih aja deh ID ini nav content lah gitu ya.
nav content, lalu kita bikin lagi variabel, kita duplikasi aja ini alt shift C bawah, nanti nama variabelnya adalah nav items gitu ya. Ini nav apa tadi namanya, konten ya. Gue pengen ketika itu diklik si nav si nav itemsnya toggle class oke, semoga ini betul, toggle class nav toggle on. Coba kita coba ya, klik. Wow, item class nav item toggle class not a function. Apakah ada yang salah teman-teman? Item toggle class, oh sorry, harusnya gini ya, class list toggle. Nah, harusnya gini. Oke, kita coba klik. Nah, ini udah jalan ya, secara fungsionalitas udah jalan, cuman kayak ini masih ada bug-bug gitu. Oke, kita betulkan. Icon item center, harusnya ini ke tengah dong. Kenapa ini tidak ke tengah? Apakah ini gara-gara justify kontennya? Coba. Tidak juga. Terus gara-gara apa ini tidak ke tengah? Ini kok malah ngurusin ini? Ini kenapa nggak mau ke tengah ya? Coba deh margin. Terus bawah no auto, coba masa harus digituin sih? Enggak juga ya. Bentar, sepertinya ada bug. Jadi ini bukan color top. This time secondary padding 0. Oke. Post absolute coba kali ya. Position absolute gimana? Oke, kita akalin aja deh. Left-nya 50%. Coba transform, karena ini nggak mau tadi, nggak tahu kenapa nih ya. Translate kita pakai cara ribet. Min 50%. Nah, mampus di tengah lo kan. Oke. Ini secara fungsionalitas udah oke. Sekarang kita tinggal finishing, yaitu kasih animasi. Nah, jadi ketika diklik kita pengen ada animasinya gitu ya. Coba deh, gimana nih caranya nih? Coba fade in, apakah kita bakal bikin animasi sendiri? Coba gue lupa lagi ya. Kalau misalkan salah-salah atau kalian udah tahu, silahkan buat sendiri. Coba as in, coba as in, apa? Oh, nggak usah, kayaknya di sini juga bisa deh langsung. Transition as in, enggak, harus di itu deh kayaknya 0,3 s as in, harusnya gitu. Tidak juga teman-teman. Coba wait. Oke, kita cari Google transition css variant. Oke, Stack Overflow ya, seperti biasa. Gue udah lama nggak bikin ini sih. Nah, ini ya, kita copy aja lah. Kita copy aja, yang penting kalau misalkan kalian juga sama, kita copy aja itu ya. Nah, kita copy di sini. Opacity 1, oke. Jadi ketika diklik juga, selain kita mentoggle yang toggle on, kita juga mentoggle fade in ya. Fade in ya kan namanya. Coba
Nah, oke, kita cobain. Awas loh kalau nggak jalan ya. Set. Oke, jalan ya, cuman kelamaan. Mari kita ganti duration loh, lama amat 0,3 detik aja Pak. Oke. Set. Set. Oke, teman-teman, ternyata sudah jalan ya. Oke, coba deh. Jangan toggle deh, kalau nggak salah kalau nggak pakai toggle itu bisa bolak-balik juga kayak gitu. Set. Nah, sama aja ya. Oke, jadi ya gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian ada yang belum paham, silahkan aja langsung ke DM Instagram gua. Ya, kita sharing-sharing lagi. Dan terima kasih yang sudah mengikuti Desain to Coding sampai episode 4 ini. Dan untuk next selanjutnya kita bakal apa namanya? Bakal bikin lagi season 2, season 2-nya kita bakal bikin lagi dan bakal dibikin menurut ide-ide kalian. Nah, buat kalian juga yang pengen bikin desain to coding kayak gini dan kalian punya ide, punya masukan buat gue gitu ya, silahkan aja submit ide-ide kalian tuh ke link di deskripsi ya, di bit.ly slash apa tuh dtc submit. Nah, langsung aja. Oke. Oke, terima kasih. Ternyata akhirnya sudah sejauh ini kita bikin desain to coding ya, walaupun gue jarang-jarang upload gitu ya, maklum aja namanya juga pelajar dan juga gue juga kerja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa subscribe.